Pedagang pakaian gamis dan sarung di Pasar Kota Rembang, Jawa Tengah mengalami lonjakan omset menjelang Idul Fitri tahun ini. Kenaikan omset penjualan hingga mencapai 50%. Selain pakaian baru, pakaian bekas impor juga jadi incaran pembeli untuk dikenakan saat Lebaran. Selain memiliki kualitas impor, harganya yang cukup terjangkau menjadi alasannya. Lebaran tinggal menghitung hari. Pasar-pasar tradisional banyak diserbu pembeli. Sutono, salah satu pedagang pakaian di Pasar Kota Rembang, Jawa Tengah mengungkapkan menjelang Lebaran pakaian gamis diburu oleh pembeli. Ia menambahkan penjualan pakaian tahun ini lebih baik setelah sekian lama terdampak pandemi COVID-19. Yang ramai di saat menjelang Lebaran ini semua. Pak, kenaikan berapa persen Pak ini Pak? Dengan kurang lebih sekitar 4-50% lah. Pas hari-hari biasa, tidak hari Minggu, penghasilan kotor sekitar 5-6 juta. Dari Minggu seperti kemarin itu ya di atas 10 lah. Sementara itu penjual sarung juga kebanjiran pembeli. Sarung yang paling laris adalah sarung bermerek terkenal. Jika hari biasa penjualan sarung hanya sekitar 2 helai, namun sepanjang Ramadan, dalam sehari penjualan sarung bisa mencapai 7 helai. Banyak, alhamdulillah Mas, banyak peningkatannya dibandingkan hari-hari biasanya. Biasanya paling ya hanya untuk momen-momen tertentu, misalnya ada acara nikahan atau apa, ini kan bisa ya setiap hari hampir ada yang beli sarung, terus sering kadang pesanan berapa kardus seperti itu. Pakaian gamis dan sarung merupakan produk terlaris untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri, sehingga tingkat konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan cukup tinggi. Tak hanya di Pulau Jawa, menjelang perayaan Lebaran, toko penjual pakaian maupun sepatu bekas di kawasan Arizona, Kecamatan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi juga ramai diburu warga. Rata-rata mereka membeli baju, celana, hingga sepatu. Semua pakaian bekas ini diimpor dari negara Tiongkok, Singapura, hingga Malaysia. Ada pakaian bekas pakaian orang. Namun ada pula pakaian hasil obral atau cuci gudang mal-mal di luar negeri. Ida Sinta, salah seorang pembeli, mengaku tetap memilih pakaian bekas untuk digunakan saat Lebaran ataupun harian, karena kualitasnya lebih bagus dari pakaian baru yang dijual di mal atau toko pakaian. Kualitasnya bagus. Kualitasnya ya. Beda dengan di toko pakaian biasa. Kalau toko biasa kan yang standar-standar. Standar-standar. Harganya mahal. Kalau ini kan bisa terjangkau. Rata-rata harga per potong baju hingga celana bekas ini antara Rp75.000 hingga Rp250.000. Namun harga tersebut masih bisa ditawar. Salah satu pedagang mengaku omsetnya mencapai 2 hingga 3 juta rupiah per hari. Bahkan peningkatan bisa diprediksi terjadi saat 2 hari menjelang Lebaran. Kalau penjualan Lebaran untuk saat ini ada meningkatnya dari hari biasa. Kalau untuk sehari biasanya 1 juta, buat menjelang Lebaran ini bisa 2 juta, 3 juta. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat terdampak pandemi yang belum stabil saat ini, pakaian bekas menjadi alternatif pilihan warga. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, bicara pakaian ini, gamis tidak hanya identik dengan pria Timur Tengah. Pria Indonesia ini juga mulai banyak yang mengenakan gamis terlebih saat Lebaran tiba. Tapi tahukah Anda dari mana asal-usul gamis? Roni Satria punya informasinya. Ini dia. Gamis atau dalam istilah fashion top merupakan pakaian sepanjang pergelangan kaki dan biasanya memiliki lengan panjang. Pakaian mirip jubah atau kaftan ini biasanya dipakai di semenanjung Arab dan beberapa negara Afrika Timur dan Barat. Bila sebelumnya pria Indonesia memilih menggunakan baju koko untuk berlebaran, kini gamis juga banyak diminati. Setiap negara punya tradisinya sendiri dalam mengenakan gamis. Perbedaan bisa dilihat di bagian leher dan lengan baju. Misalnya pria Maroko mengenakan jelabah, sejenis gamis dengan lengan cenderung lebar dan leher terbuka agar ada ruang untuk bernapas di cuaca yang terik.
Sementara pria Uni Emirat Arab dan Oman memakai kandura, sejenis gamis yang tidak berkerah dengan rumbai panjang yang menggantung di leher. Pria Arab Saudi mengenakan dishdasha yang lebih pas di badan. Tampilannya seperti kemeja dan kerah yang memiliki 2 kancing. Menariknya, gamis dipakai dengan bisht atau jubah luar untuk acara khusus seperti pernikahan, sholat Jumat, dan perayaan Idul Fitri. Pengamat fashion Khairia Sari mengatakan secara tata busana, baju koko memiliki tampilan lebih maskulin dan dapat dimodifikasi dengan berbagai bahan. Sementara gamis lebih bersifat tradisional. Karena kalau gamis, ya kalau mengikuti fitrahnya memang yang dari Arab itu kan hanya polos sebenarnya gitu. Lurus boxy dress dan ya gimana ya, biasanya gamis itu pula dipakainya, si tup itu dipakai dengan sendal. Nah, jangan menggunakan tup dengan sepatu karena itu akan baik. Nah, saya sudah siap berlebaran dengan menggunakan gamis. Ada berbagai pilihan yang bisa Anda tentukan, jenis Maroko, Uni Emirat Arab, atau jenis Arab Saudi. Tergantung sesuai dengan selera Anda. Roni Satria, Septedi Pradana, Jakarta.